Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saya Nika Aprilia kembali menjumpai Anda dalam program tamu kita tribunpadang.com. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas seputar food safety dan hubungannya dengan usia produktif dan juga stunting, khususnya di Sumatera Barat. Nah, untuk membahas tema kita hari ini, di studio kita telah hadir Ketua Program Studi Gizi Universitas Askia, ada Bapak Donald Ortega. Halo Pak Donald, gimana kabarnya hari ini? Halo Nika, Alhamdulillah hari ini sehat, Alhamdulillah. Kemudian cerah ya Nika ya hari ini ya. Ya Nika, Alhamdulillah juga nih, terima kasih pada Tribun Padang ya, udah undang kedua kali ya Nika ya, kita berjumpa lagi ya. Oke Nika, kita bahas sekarang terkait food safety ya. Masih kita lanjutkan yang kemarin ada ya. Kita singgung juga food safety ya. Iya, benar. Kemudian kita kejar ke depannya apa lagi nih food safety ini gitu kan. Nah, terkait dengan yang Nika sampaikan, memang food safety itu dengan makanan, dengan stunting, dengan remaja, itu nanti akan ada kaitannya. Gitu. Nah, bagaimana kaitannya? Itu secara ini makanan, kita lihat dulu makanan ya. Makanan itu memang harus aman dulu nih. Kemarin kita sudah sebut ya, bagaimana keamanan makanan itu, yaitu bagaimana makanan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang merusak dari nilai gizinya. Nah, ada dari kimia, ada dari lingkungan, ada dari bahan-bahan yang tidak layak dikonsumsi, gitu. Kita sebelumnya sudah singgung juga gitu. Nah, kemudian bagaimana kondisi saat ini remaja di Indonesia gitu. Nah, sekarang kan kita memang bonus demografi remaja gitu ya. Nah, paling banyak dari penduduk Indonesia adalah remaja saat ini ya. Nah, kemudian bagaimana status gizi saat ini? Stunting faktanya sekarang tinggi ya. Nah, untuk Indonesia saat ini stunting di data tahun 2022 itu di angka 24,4%. Itu data di SSGI ya, itu datanya. Nah, target pemerintah memang di tahun 2024 adalah turun di angka 14%. Nah, itu cukup keras kerja dari pemerintah. Nah, kemudian kalau kita lihat memang 3 elemen itu harus kita saling berkaitan gitu nih Kak. Jadi bagaimana makanan itu dikonsumsi oleh remaja yang usia produktif, kemudian outputnya akan keluar itu SDM baru gitu ya. Nah, itu dia. Jadi remaja ini, usia produktif ini akan melahirkan generasi-generasi baru. Nah, itu ketika makanan yang dia konsumsi itu tidak aman, tidak food safety, nah itu sangat berbahaya sekali untuk melahirkan generasi baru dampaknya gitu. Dari remaja yang usia produktif ini harus dibenahi dulu makanannya. Karena nanti dia akan berkeluarga tentunya dan akan melahirkan generasi baru gitu. Dan tentunya kita mengantisipasi itu ya, generasi ini tumbuh sehat nantinya dan juga stunting di Indonesia khususnya Sumatera Barat bisa turun lagi. Gitu. Kalau di Sumatera Barat sendiri bagaimana tingkat stunting sekarang, Pak? Ya, kalau untuk Sumatera Barat ya pemerintah juga telah bergerak sebenarnya. Nah, dari 19 kabupaten kota itu ada 13 kabupaten kota yang sudah ada penurunan gitu. Cuma ada beberapa kabupaten kota memang naik angkanya.
Nah, itu memang jadi catatan dari pemerintah kita, terutama Sumatera Barat gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari pusat untuk leading sektor dari penanganan stunting ini sekarang ini adalah dari BKKBN. Nah, BKKBN merupakan leading sektor yang menguatkan penurunan dari stunting ini. Sebelumnya salah saya itu Dinas Kesehatan. Nah, cuman ini tidak terlepas juga dari peran OPD-OPD lain, walaupun diamanahkan ke BKKBN gitu ya Nika ya. Tapi OPD lain harus mendukung, mensupport gitu, terutama itu Dinas Kesehatan gitu ya. Nah, jadi dari Sumatera Barat itu ada beberapa program yang saya lihat ya, yang didukung oleh pemerintah. Ada namanya Dapur Sehat Stunting gitu ya. Ada juga lagi namanya Bapak Asuh Anak Stunting gitu ya. BAS gitu. Ada dahsyat programnya dari BKKBN atau Sumatera Barat gitu. Nah, ini harus kita lihat walaupun sudah ada programnya, nah pelaksanaannya seperti apa gitu di lapangan dengan dana yang Pak Jokowi kan juga berteriak ya terkait gelontoran dana untuk menekan angka stunting ini. Kemarin kita lihat di media beliau rasa-rasanya gitu tidak efektif mengeluarkan dana yang sebegitu besar ya. Kalau nggak salah saya ada 48, sekian T yang digulirkan untuk menangani stunting ini gitu. Nah, faktanya dari tahun 2021 ke 2022 ada peningkatan ternyata. Ada peningkatan 1,9% stunting tersebut gitu. Nah, 2023 ada 23,4%, nggak salah. Kemudian di 2022 naik jadi 24,4%. Nah, artinya dana sudah digelontorkan, namun program-program dari pelaksana ini tidak efektif gitu ya. Nah, sementara target di 2024 adalah 14% gitu. Nah, makanya gencar sekarang ini program pemerintah percepatan stunting tersebut. Nah, kalau melihat di zaman sekarang kan Bang, itu banyak makanan-makanan cepat saji, makanan kekinian atau kita kenal dengan junk food itu ya. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan makanan-makanan ini terhadap pertumbuhan stunting? Nah, itu dia. Sekarang ini kan memang sebelumnya kita udah bahas juga, kita nggak menolak itu ya, kita nggak mau menskreditkan bahwa junk food itu jahat atau apa gitu. Cuman kita maunya bagaimana junk food ini atau makanan cepat saji ini bisa dikelola dengan baik dan tidak berefek kepada remaja yang sering konsumsi. Itu kan masa-masa produktif ini ya Rika ya, remaja. Walaupun ada yang usia remaja itu kan yang produktif, dikatakan produktif adalah umur 20 sampai 35 tahun. Itu untuk yang melahirkan. Kalau untuk produktif ekonomi, untuk produktif apa mungkin beda lagi ininya kelasnya kan. Nah, sekarang yang mengkonsumsi dari junk food itu yang sering gitu, yang memesan melalui aplikasi itu adalah remaja yang usia produktif itu gitu. Karena bekerja, kesibukan gitu. Nah, ketika tidak kita kaitkan dengan food safety, pemerintah tidak melihat ini gitu loh. Nah, ini kita tidak akan bisa menyelesaikan stunting ini Nika gitu, karena yang dikonsumsi itu adalah makanan-makanan cepat saji yang pengelolaannya tidak semuanya benar gitu loh. Nah, seperti kita ambil contoh kecil, produk mie instan itu ya. Nah, mie instan itu kan sudah diberi petunjuk itu di gambarnya, ada sayur, ada telur, ada apa lagi lauknya gitu. Artinya sudah lengkap di situ. Ada karbonya, ada proteinnya, ada lemak baiknya gitu loh. Nah, ketika kita tidak dikelola seperti yang di SOP kan itu, nah itu yang jadi kendala Nika. Nah, seperti
kita lihat mie instan itu. Kalau di gambar itu orang itu makannya pakai garpu. Artinya yang dimakan itu hanya mie-nya saja dengan seininya. Kuahnya itu tidak dikonsumsi sebenarnya gitu loh. Nah di kita apa? Kuahnya itu ludes semuanya kan, sampai piringnya hampir kemakan ya gitu ya. Ya gitu ininya kaitannya nih Kak. Nah ketika ini kita tidak soroti, tidak kita berikan edukasi yang baik, yang benar, nah ini akan sangat-sangat berefek kepada stunting atau gizi, permasalahan gizi gitu. Okay. Ya. Kalau untuk dari pemerintah sendiri, ini sudah sejauh mana nih Bang penanganannya untuk stunting ini? Apakah ada programnya atau mungkin melalui sosialisasi gitu? Iya. Ya, untuk pemerintah sebenarnya kita sudah singgung tadi ya, ada dana yang digelontorkan, kemudian ada program yang sudah dibuat gitu ya Rika ya. Nah dari program yang dibuat dan dana yang digelontorkan ini, yang jadi kendala efektivitasnya gitu loh. Apakah sudah efektif atau tidak gitu ya. Nah jadi dari program itu ada yang kita sebut tadi ada dasar itu, dapur sehat. Nah kan ada programnya itu. Dapur sehat itu ada yang memberikan telur, ada yang memberikan makanan-makanan yang bisa dikonsumsi, yang sehat gitu. Kalau untuk bayi itu ada rotinya yang dikasih. Kalau untuk ibu ada telur atau apa yang lagi hamil gitu ya. Telur, sayur, dan selengkapnya. Nah ini nih apakah jalan ke bawah sampai ke dapur yang dibilang dapur sehat itu atau tidak? Nah ini yang jadi catatan gitu loh. Apakah ini sudah disorot oleh yang berkepentingan? Nah ini kebetulan kemarin saya dapat ini juga kegiatan juga untuk mereview atau menyorot program ini. Kebetulan Padang Pariaman salah satu juga yang termasuk masih tinggi angka stuntingnya, kalau nggak salah saya di 25% masih gitu. Nah nanti kita di sana akan menyoroti bagaimana program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Padang Pariaman selama sampai tahun 2022 gitu. Nah di 2023 ini akan kita review. Nah apakah program itu sudah sampai ke dapur memang yang kita buat programnya itu, dan apakah Bapak Bas tadi, Bapak asuh anak stunting ini berjalan dengan baik? Nah itu akan coba kita review nanti Nika. Jadi pada intinya yang menjadi catatan kita adalah bagaimana pemerintah telah menggelontorkan dana dan dipantau gitu loh. Pemerintah juga ikut memantau, juga ikut bergerak, dan juga masyarakat jangan sampai salah juga gitu. Nah yang diberikan kepada ibu yang hamil gitu, yang lagi punya bayi, supaya asupannya cukup, gizinya seimbang dan pertumbuhannya berjalan dengan baik sesuai dengan perkembangannya. Nah sementara makanan yang dikasih tadi ternyata dimakan oleh kakeknya, oleh bapaknya gitu, tidak dimakan oleh si ibu gitu. Nah itu yang menjadi catatan juga bagi masyarakat kita gitu ya. Mungkin masyarakat mengira gitu ya ini untuk keluarga gitu, tapi sebenarnya itu bukan untuk keluarga, khusus untuk yang lagi hamil, lagi atau yang bagi anak kan dikasih juga tuh, anak telur berapa gitu yang terkendala gitu, yang anak yang terkendala gizi itu sudah dianggarkan. Nah yang memakan itu tidak anak saja gitu, itu yang jadi catatan bagi kita ataupun penyelenggara program ini gitu. Nah sementara itu untuk catatan kita nih Kak gitu. Jadi nanti akan kita lihat lagi ke lapangan apakah memang seperti itu kendalanya atau bagaimana itu. Nah kalau untuk sejauh ini Bang, dari kendala yang tadi di mana itu tidak tepat sasaran ya jadinya. Nah sejauh ini bagaimana nih dari lembaga terkait nih dalam menangani hal itu? Apakah sudah ada ditemukan yang seperti itu? Sudah ada penelusurannya atau bagaimana? Ya, sejauh ini sebenarnya pemerintah atau pihak terkait ada keinginan atau
penelusuran seperti itu ya ada, cuman belum efektif nikah gitu. Kenapa kita bisa katakan itu belum efektif? Nah faktanya gitu, data itu naik gitu, meningkat, masih meningkat walaupun ada penurunan gitu. Nah ada yang meningkat gitu. Nah yang meningkat inilah yang akan kita sasar gitu. Nah bagaimana angka itu tetap menurun dan tercapai target pemerintah di 2024 itu 14%. Nah kalau angka sekarang ini ya tinggi gitu. Jadi untuk penelusuran, nah saat ini baik dinas kesehatan, baik bupati, gubernur terutama ya kalau di Sumatera Barat, Bapak Mayeldi dan beserta wakil beliau kemarin juga gencar untuk percepatan dari penurunan angka stunting ini. Gitu. Oke. Ini tadi kita sudah bahas mengenai kaitan dengan food safety juga dengan remaja, usia produktif dan juga stunting. Nah, bagi anak remaja ini, Bang, bagaimana nih cara kita menyadarkan mereka nih dengan bahaya dari makanan-makanan yang cepat saji, dari junk food ini? Iya. Nah, jadi bagi remaja memang remaja ini yang sangat banyak sekarang ini ya nikah ya. Jadi bagi kaum nikah dan termasuk saya kali masih remaja ya nikah ya. Kita ini jika mau sehat, nah saya tidak men-stop untuk junk food gitu nikah. Tapi yang paling menjadi catatan yaitu harus ada yang kita sampaikan tadi, ada protein, ada lemak, ada karbonnya, ada sayurnya, kemudian buahnya. Nah inilah yang harus ada diatur oleh pemerintah seharusnya. Di junk food itu harus ada apa aja sih supaya remaja ini konsumsi memang benar sesuai dengan nilai gizi dikonsumsi gitu. Jadi sekarang ini kan pemerintah nggak ada membuat sistem itu gitu. Nggak ada untuk menjaga. Yang dijual itu harus ada protein, harus ada sayur, harus ada buah. Itu yang boleh diinikan kan nggak ada. Boleh aja sih orang makan karbonya aja. Itu kan tidak ada diatur gitu. Nah kalau bisa, kalau jika seidealnya perkembangan zaman itu diiringi dengan sistem gitu. Jadi terjadi sinkronisasi di situ. Nah ketika orang memesan makanan, ternyata makanannya itu sudah include semuanya. Makanan yang paling murah gitu loh, sudah di-include-kan dengan ada nilai gizinya di situ lengkap gitu. Walaupun kan sekarang ada tingkatan makanannya itu ya. Ada yang harga 12.000. Kalau biasanya 12.000 itu mie aja gitu. Kalau yang cepat saji itu ya, mie-nya aja. Kalau mie aja mana ada nilai gizi yang lengkap di situ gitu. Nah, kalau bisa ada aturannya juga. Selain dari food safety tadi, bahan itu sudah aman, sudah tidak terkontaminasi, kemudian nilai gizinya juga diterapkan di situ. Nah, disitulah nanti akan berkepanjangan, dia secara otomatis akan terselesaikan stunting ini. Tapi ketika sumbernya ini tidak kita selesaikan, stunting akan sebegitu-begitu saja. Gitu. Jadi, saran kita kepada remaja gitu ya yang usia produktif, ketika apalagi catatan utamanya ketika hamil, walaupun memang ada program pemerintah sekarang namanya LC-Meal namanya, LC-Meal itu kita isi datanya, jadi di sana nanti terpantau bagaimana kondisi remaja saat nikah. Dan itu sebenarnya programnya bagus untuk mengintervensi nantinya apakah ini butuh asupan yang ekstra. Nah, ini sudah baik, di sana nampak nanti sebenarnya. Cuman ini apakah sudah efektif atau belum gitu. Ini yang menjadi kendala. Nah, kemudian harapan lagi nih bagi remaja ya, benar-benar usia kita menikah itu kan usia produktif itu 20-35. Nah, sekarang kan juga banyak yang di bawah itu yang menikah gitu ya, nikah ya. Nah,
itu ketika mau hamil, sebenarnya tidak mau hamil saja, minimal gitu ya, mau hamil, itu kita sudah bugar dulu, sudah sehat dulu gitu. Jadi bibit yang akan keluar itu nanti memang yang sehat juga gitu. Jadi pola makannya diatur, asupan gizinya diatur gitu. Bagaimana mengaturnya? Ya tadi junk food tadi, kalau mau pesan junk food yang ada lengkap, ada protein yang sering kita sebutkan protein proteinnya boleh hewani, boleh nabati. Nah, yang penting ada lengkap gitu. Nah, itu terutama bagi yang mau hamil atau yang sudah hamil. Nah, kemudian setelah bayinya lagi nanti lain lagi penanganannya nih Kak. Nah, yang penting persiapannya kan ada 1000 hari persiapan itu untuk 1000 hari kelahiran namanya kalau di program kesehatan itu. Itu harus dimatangkan, disiapkan supaya dia tidak stunting gitu. Oke, berarti dari program-program pemerintah tadi itu termasuk langkah-langkah antisipasi sejak dini ya Pak? Iya. Ya, termasuk antisipasi sejak dini itu. Kan LC-Mil itu supaya pemerintah mendapatkan data kondisi ibu usia produktif saat ini gitu. Jadi, nah itu program itu apakah jalan atau tidak? Nah itu yang jadi catatan kita saat ini gitu. Dan juga kesadaran dari kitanya, masyarakat atau remaja yang ini gitu juga diminta gitu. Pemerintah sudah siapkan di program. Nah, walaupun ada ya kalau kita lihat kalau sudah dibuatkan harusnya kan dipantau dan dievaluasi gitu ya. Nah, saat ini mungkin itu yang masih lemah gitu. Tapi selain itu kita sebagai yang akan dipantau, remajanya usia produktif itu juga mau dipantau gitu, juga welcome gitu. Jadi kita sama-sama gitu untuk sehat dan untuk membangun generasi muda atau generasi baru nantinya yang berkualitas gitu ya, Nika. Oke, untuk Sumatera Barat nih Bang, selain program-program tadi, apakah ada langkah-langkah atau cara-cara antisipasi yang disiapkan oleh pemerintah dalam mengatasi stunting ini Bang? Ya, sebenarnya stunting ini kan payungnya dari pusat ya. Jadi kalau saat ini saya lihat itu masih meneruskan payung program-program dari pusat itu. Yang menjadi kreasi-kreasi baru kita belum terlalu nampak ininya Nika. Tapi yang tadi yang ada dasar tadi, bas tadi itu belum terlalu efektif kalau kita lihat gitu. Dan faktanya dari data tadi gitu. Jadi kalau saran kita ya untuk Sumatera Barat, nah bagaimana junk food ini dibuat sistemnya supaya ketika usia produktif memesan melalui aplikasi itu bisa aman dan sehat gitu. Dan jangka panjang dan berdampak pada nanti perbaikan gizi gitu. Nah, gimana dia supaya aman dan sehat, makanan seperti apa yang akan disediakan gitu. Nah, itu yang jadi catatan dan jadi pendeteksian dini atau penanganan dini untuk dari remaja dari usia produktif ini Nika. Jadi makanan itu memang jadi utama, makanya tidak bisa kita lepaskan antara food safety remaja yang banyak saat ini, kemudian outputnya gizi. Nah, gizi salah satunya stunting gitu. Nah, stunting ini sebenarnya Nika adalah terjadinya kekurangan atau masalah gizi kronis dulu gitu. Beda lagi dengan masalah gizi buruk gitu. Nah, kalau misalnya gizi buruk itu banyak macamnya sebenarnya gitu. Tapi yang stunting ini nanti selain berdampak pada perkembangan, nanti jangka panjangnya juga berdampak pada ini gitu loh, kesehatan gitu ya. Jadi tidak menciptakan generasi yang berkualitas ujungnya gitu loh. Berarti kalau sesuai dengan apa yang Abang sampaikan tadi, itu yang diatasi dulu itu junk foodnya, makanannya. Berarti harus ada aturan untuk gerai-gerai makanan yang menjual secara online itu mengenai makanannya, kandungannya gitu. Iya, kita sangat mendorong itu nih Kak sebenarnya gitu. Jadi kalau itu sudah ada, sistem itu sudah ada gitu, otomatis gerai-gerai akan mengikuti gitu kan. Nah, bagaimana? Nah, saat ini kita lihat loh Nika,
banyak gerai-gerai yang membuat program makanan paket, contohnya 10.000 gitu ya. Nasi Padang ada, udah lengkap tuh, ada lauknya, ada karbonya, ada sayurnya contohnya. Nah, kemudian ditambah dengan teh gitu. Plus, teh ini sebenarnya menghambat dari penyerapan nilai gizi tadi gitu. Itu kan salah pengelolaannya berarti gitu. Nah, itu juga menjadi catatan gitu. Ini juga harus disorot oleh OPD yang berkaitan atau OPD yang berkepentingan terkait ini gitu. Nah, ketika kita sudah makan nih yang ada elemen yang baik gitu ya, ada yang kita sebut tadi. Nah, ketika diminum teh terakhir jadi menghambat dia gitu ya. Jadi nggak sampai juga jadinya. Rata-rata ya saat ini ada plus TS, malah itu jadi promosi mereka ya. Padahal itu merusak sekali untuk asupan gizi gitu ya. Kenapa? Karena teh itu ketika dimakan bareng dengan makan, itu dia menghambat asupan gizi yang makanan tadi gitu. Kemudian lagi jus itu kan pada intinya kan sehat. Ketika di mix atau dicampur dengan bahan-bahan yang tidak sesuai antara asam dan susu, kalau dicampur dia hilang nilai gizinya, Nika. Atau bukan hilang, berkurang nilai gizinya gitu. Nah, bahkan efeknya hilang gitu. Kemudian makanan ini harusnya dingin, dikasih panas gitu. Kan banyak yang aneh-aneh junk food sekarang ya. Yang terutama yang di gerai-gerai gitu, mereka variasi, mereka mau yang kreatif gitu, tapi tidak melihat nilai gizinya apakah berkurang di sana atau sudah bentrok hancur-hancuran, mereka terusnya nggak tahu gitu. Nah, ini harus ada dari pemerintah mendorong untuk sebuah sistem sehingga klop gitu, ada inovasi di sana, tapi nilai gizi tetap gitu loh. Ini jadi edukasi juga bagi Tribuners yang di rumah karena selama ini nih sejauh ini pasti makan temannya TS atau jus, atau apalah macam gitu kan. Ternyata itu nggak sehat. Iya. Nah, memang paling tepatnya minum air putih kayaknya. Iya, bukan minum jus itu bukan nggak sehat, minum teh itu bukan nggak boleh nih kan. Iya, yang nggak sehatnya itu ketika bahannya itu dicampur tidak klop mereka. Kalau seandainya mungkin susu dikasih bahan yang tidak mengandung asam, itu masih cocok, mereka masih bisa, nilai gizinya masih bertambah gitu. Nah, ketika jeruk dikasih susu itu malah mengurangi nilai gizinya gitu, Dika. Tapi susu jeruk itu kan enak sekali nih Kak gitu ya. Nah, itu yang harus kita challenge nih, gerai-gerai makanan-makanan yang aneh-aneh gitu, yang kekinian itu gitu loh. Nah, sebenarnya makanan harusnya gitu lah, bahan makanan itu dari dingin itu yang baku itu dilumerkan dulu. Jadi jangan langsung dioseng-oseng, mereka harus masak, tapi digerai gitu. Apakah memang mereka lumerkan dulu? Nah, terkadang mereka langsung itu digini. Nah, itu sangat mengurangi gitu nilai gizi gitu ya, Nika. Jadi saya kira pemerintah perlu mendorong bagaimana mix itu matching gitu ya. Jadi apapun yang di perkembangan yang berjalan tetap diiringi dengan sistem yang baik. Outputnya nanti pasti akan ke gizi gitu. Makanya tadi itu saling berkaitan Nika, antara food safety, remaja yang banyak saat ini, kemudian stunting. Itu penting dan jadi catatan buat kita. Berarti catatan besarnya kita sekarang ini adalah bagaimana memantau ini program yang dijalankan pemerintah biar efektif, tepat sasaran, dan juga masyarakat yang menerima juga mau untuk untuk memperhatikanlah sistem yang terhadap ini dan menjalankan. Gitu. Nah, mungkin dari Bang Donald nih, apa nih harapannya untuk generasi masa depan agar terwujudnya generasi yang sehat dan angka stunting tentunya juga menurun di Sumatera Barat ini? Iya, nah harapan kita ya untuk generasi muda yang
yang saat ini memang menjadi bonus demografi bagi Indonesia, supaya betul-betul memperhatikan atau mempersiapkan makanannya itu ada nilai gizinya gitu, dan sesuai dengan SOP pengelolaannya gitu, atau sesuai dengan pengelolaan yang benar gitu. Jadi kita, kalau nggak kita yang memperhatikan diri kita, siapa lagi gitu. Tapi pemerintah punya tanggung jawab untuk membuat regulasi ataupun sistem yang baik untuk kita konsumsi atau untuk kita laksanakan gitu. Jadi elemen yang terkait ini menjadi klop dari penjual hingga pembeli, hingga aturannya jelas, benar, dan baik gitu. Jadi programnya pun jadi jalan dengan sesuai yang kita harapkan gitu. Jadi ya itu kira-kira ininya dari kita, harapan dari kita, dan antisipasinya yang kita sampaikan tadi, Nika gitu. Ya, semoga untuk tahun ini Iya. kerja keras dari pemerintah dan kita semua nggak sia-sia nih. Iya. Untuk target turun nih 14%. 14% gitu. Cukup ya. tinggi ya, dari angka 24,4% Nika ya. Makanya sebenarnya banyak lagi yang harus kita gali atau kita ulik dari permasalahan gizi ini, terutama stunting nih Nika. Kemudian kaitannya dengan program-program pemerintah gitu. Nah, kebetulan saya dari akademisi dan saya ingin langsung terjun nih nanti, ingin ikutlah dalam program ini, penyelesaian ataupun penurunannya gitu. Jadi harus berkolaborasi intinya dan saling mendukung gitu. Harus kerjasama. Kerjasama, Harus klop, ini, ya. biar turun sana. Iya. Oke, mungkin itu dia pembicaraan kita hari ini. Mungkin Iya. dari Bang Donald, apa nih, ada yang mau pesan-pesan apa gitu untuk generasi muda atau apa lagi yang perlu sampaikan, boleh nih Bang? Iya. Untuk Tribuners. Baik, untuk Tribuners semuanya, harapan kita baik dari pemerintah, baik dari masyarakat, akademisi, terutama OPD terkait dengan penanganan stunting ini harus bekerja sama, harus berkolaborasi untuk bagaimana stunting ini memang turun sesuai dengan target. Dan jadi catatan penting adalah bagaimana program dan sistem itu dibuat oleh pemerintah, dipantau dan dievaluasi. Tidak hanya sebagai program lepas saja gitu. Itu Ya, mungkin. anggarannya udah keluar nih, Nah. jangan sampai programnya nggak jalan. Iya, benar. Sasaran. Iya. Oke. Nah, Tribuners, itu dia perbincangan kita hari ini bersama Bang Donald Ortega. Dan harapannya ya semoga Tribuners juga mengikuti program-program apa yang telah dibuat oleh pemerintah, dan itu gunanya untuk kita juga dan kemajuan negeri kita juga dan untuk kesehatan kita. Oke Bang Donald, terima Ya. kasih sudah Sama-sama, hadir di Nika. Tribuners. Semoga Ya. kita bisa berjumpa di kesempatan lainnya Ya. tentunya dengan pembahasan yang menarik dan juga Ya. edukatif untuk masyarakat di luar sana. Iya. Terima kasih Bang. Kita Sama-sama. tutup sesi kita hari ini. Ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.